Shalom, semua jemaat Tuhan dan selamat pagi. Sebelum kita memulakan ibadah online kita pada pagi hari ini, kita berdoa dahulu dan saya bawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami pada minggu-minggu yang sudah lalu. Dan hari-hari yang sudah lalu Tuhan, Engkau sudah menyertai dan memelihara kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan berkesempatan juga kami pada pagi ini kami dapat mengadakan ibadah online. Tuhan, sebelum kami memulakan ibadah kami mohon Engkau menyertai kami sepanjang ibadah kami ini, dari permulaan, pertengahan, sehingga selesai. Dan biar kami semua yang dapat menikmati ibadah ini, biar kami dapat diberkati lewat firman-Mu Tuhan, dan kami juga dapat memuji, menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Dan semua ini Tuhan, anak-anak Engkau, anak-anak yang mengambil bahagian di dalam ibadah ini, Engkau sertai semua. Engkau biar mereka Tuhan Yesus dapat melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa,
Yesus, Engkau baik bagiku. Hai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita berurat menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan sebab sekali lagi pada pagi hari ini, khususnya minggu ini, kita boleh bertemu dan bersama-sama mengadakan ibadah secara online. Dan pada pagi hari ini saya akan mengungsikan satu tema renungan firman Tuhan sebagai renungan kita bersama-sama lewat ibadah online kita pada hari ini. Namun sebelum saya kongsikan renungan firman Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin kita dalam suara yang kedengaran. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Teristimewa kami sangat memuji dan bersyukur kepadamu sebab hari ini, khususnya dalam minggu ini, sekali lagi kami dapat mengadakan ibadah secara online. Dan kami percaya lewat ibadah ini, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, diagungkan sepenuhnya lewat ibadah, puji-pujian, doa, penyembahan dan firman Tuhan yang kami akan pelajari bersama pada pagi hari ini. Saya berdoa supaya tiap-tiap jemaatmu yang dapat atau sempat mendengarkan renungan firman Tuhan ini, kami dikuatkan, iman kami terus dikuatkan dan diteguhkan, khususnya dalam kami menghadapi ketakutan-ketakutan yang seringkali menguasai hidup kami, khususnya melalui apa yang sedang terjadi pada masa kini di muka bumi ini. Tolong hamba-Mu juga beri hikmat dan kekuatan kebijaksanaan supaya dapat menjelaskan, menyampaikan renungan firman Tuhan ini
dalam keadaan yang baik. Terima kasih Bapa. Kami memulakan perkongsian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi kita berkumpul, ataupun saudara-saudari sekalian dapat berkumpul di rumah masing-masing untuk melaksanakan ibadah secara online ini pada minggu ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara sekalian, pada pagi hari ini saya akan mengungsikan satu tema firman Tuhan yang saya beri tajuk pada pagi hari ini, yaitu akhir zaman yang menakutkan. Teks pembacaan firman Tuhan di dalam Lukas 21 ayat 26. Saudara boleh baca bahagian teks firman ini di dalam Lukas 21 ayat 26. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini secara jujur kita haruslah mengakui bahwa apa yang sedang terjadi di masa kini di seluruh dunia khususnya adalah sesuatu hal yang sangat-sangat menakutkan bagi kita secara kemanusiaan kita. Namun sebagai orang percaya, saudara, kita ada kekuatan dan kita ada hal-hal perkara yang dapat kita handalkan. Kita ada pribadi yang dapat kita handalkan, dan melalui pribadi ini ada kuasa untuk memberikan pertolongan dan memampukan kita untuk mengatasi perasaan atau rasa ketakutan yang sering menguasai hati, pikiran kita, hidup kita, sehingga itu membuat kita tidak tenteram dan sebagainya. Saudara, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 10, di situ menjelaskan bahwa sikap perasaan takut atau sikap takut terhadap manusia ini telah bermula sejak manusia jatuh di dalam dosa. Sebelum itu, manusia pertama mereka tidak merasa takut, mereka tidak merasa malu. Tetapi setelah mereka gagal di dalam mentaati perintah Tuhan, setelah mereka dipengaruhi oleh iblis dan sampai membuat mereka jatuh ke dalam dosa, maka perasaan takut ini mulailah menguasai manusia. Nah, kalau kita baca dalam Kejadian 3 ayat 10, sikap takut manusia telah bermula sejak manusia telah jatuh dalam dosa. Apabila Allah turun berjalan di Taman Eden, di mana manusia ditempatkan di tempat ini, manusia menyembunyikan diri karena alasan mereka telanjang, mereka malu. Tapi sebenarnya kalau kita teliti ayat ini, yang membuatkan mereka menyembunyikan diri di hadapan Allah karena mereka takut. Itulah sebabnya ketakutan itu sampai pada masa kini masih menguasai manusia, dan ada banyak hal-hal yang membuatkan kita merasa takut sebagai orang-orang percaya. Nah, saudara, dalam Lukas 21 ayat 26 ini, Yesus telah mengingatkan bahwa akhir zaman akan melibatkan peristiwa yang menyeramkan, yang menakutkan, yang membuat manusia gelisah, yang membuat manusia cemas, yang membuat manusia khawatir, berhubung dengan peristiwa-peristiwa yang menimpa bumi ini. Jadi semua hal-hal ini Yesus sudah peringatkan murid-muridnya, pengikut-pengikutnya pada masa itu, bahwa semua yang terjadi di akhir zaman, bahkan Yesus berkata bermula pada hari ini, itu akan membuat manusia ketakutan. Nah, oleh sebab itu kita memahami ketakutan ini
sudah berlaku sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa. Ketakutan ini sudah lama menguasai pikiran dan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang penting pada pagi hari ini yang saya ingin kongsikan adalah bagaimana cara kita mengatasi ketakutan, khususnya akan akhir zaman dan khususnya apa yang sedang kita lewati alami pada masa kini. Di mana kita ditakut, di mana kita mengalami ketakutan. Kita merasa takut, kita merasa tertekan, stres dan sebagainya karena situasi yang sedang kita alami. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan kongsikan 3 perkara yang penting yang membuat kita sekurang-kurangnya kita dapat mengatasi perasaan takut itu di dalam kehidupan kita. Maksudnya kita di atas perasaan takut itu. Dan bukannya perasaan takut itu yang mengatasi kita, yang menguasai kita sebagai orang-orang percaya. Nah, saudara, dalam Lukas 12 ayat 32, Yesus tidak menginginkan ketakutan atau kita ketakutan. Sebab itu Yesus berkata, janganlah takut. Ya, sebab aku datang kepadamu, kata Tuhan Yesus. Nah, saudara, cara yang terbaik untuk mengatasi rasa ketakutan akhir zaman adalah menghadapinya dalam keadaan siap secara rohani melalui iman kita kepada Yesus. Jadi, kita perlu menghadapi rasa ketakutan ini. Apalagi yang kita alami sekarang ini, yang sedang terjadi, kita perlu mengalaminya. Kita perlu menghadapinya. Kita perlu melawannya dengan adanya persiapan rohani kita yang kuat, yang teguh di hadapan Tuhan. Nah, saudara, pada pagi hari ini, hal yang pertama yang saya kongsikan, bagaimana kita boleh mengatasi rasa ketakutan, khususnya ketakutan kita akan akhir zaman ini, ketakutan kita akan hal-hal yang akan terjadi, yang bakal terjadi, yang sedang terjadi, khususnya pandemik ini. Jadi hal yang pertama, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama adalah memiliki hubungan yang kuat dengan Yesus. Saudara, pertanyaannya bagaimana kita menguatkan hubungan kita dengan Tuhan Yesus? Saya bagi contoh, kalau kita mempunyai hubungan dengan seseorang, bukan hubungan sulit, hubungan dengan seseorang. Mungkin kita anggap dia sebagai sahabat, teman kita, orang yang kita percayai. Kalau kita mempunyai hubungan kepada mereka, dan kalau kita mau menguatkan hubungan kita dengan mereka, orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang penting dengan kita harus senantiasa berhubungan. Nah, begitupun dalam kondisi rohani kita, kehidupan rohani kita dengan Tuhan Yesus. Untuk meningkatkan dan untuk menguatkan hubungan kita itu kepada Tuhan Yesus, maka kita perlu senantiasa dan harus senantiasa membina hubungan atau berhubungan dengan Tuhan Yesus. Dan kita boleh berhubungan melalui doa kita, melalui puji-pujian, melalui penyembahan kita, melalui pembelajaran kita, renungan kita akan firman Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu membina hubungan yang terus bahkan semakin kuat dengan Tuhan Yesus. Sebab ini akan membantu saya dan saudara untuk sekurang-kurangnya kita dapat mengatasi perasaan takut yang sedang kita alami pada masa kini. Nah, yang pertama dan yang utama, saudara, adalah kita harus mempunyai hubungan yang intim. Hubungan yang erat secara pribadi dengan Yesus. Filipi 4 ayat 7, saudara boleh baca ini semua. Nah, melalui doa, pujian, penyembahan, ketaatan, renungan firman Tuhan, maka ini membuat kita semakin memiliki hubungan yang erat dan intim, hubungan yang kuat dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita juga boleh
meningkatkan, membina hubungan yang kuat dengan Tuhan Yesus, dengan Tuhan kita melalui ketaatan kita akan firman Tuhan. Jadi itu hal yang pertama saudara, untuk melagakkan perasaan takut yang sedang menguasai kita, maka secara kerohanian, kehidupan rohani kita perlu membina hubungan yang kuat dengan Yesus. Itu yang pertama. Sebab itu milikilah hubungan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, dan kuatkan hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan Yesus melalui doa kita, pujian kita, penyembahan kita, firman Tuhan yang kita pelajari tiap-tiap saat. Saudara, hal yang kedua yaitu memiliki kelayakan hidup di dalam panggilan di hadapan Yesus Kristus bagi kita. Nah saudara, kita perlu memiliki kelayakan hidup. Nah, apa maksudnya saudara? Kalau kita perhatikan di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai ayat 3, saudara boleh baca itu di rumah masing-masing. Untuk hidup layak di hadapan Yesus, saudara, kehidupan kita harus berpadanan dengan panggilannya. Jadi di dalam masa-masa akhir zaman ini, masa-masa anugerah ini, masa-masa terjadinya peristiwa-peristiwa dan hal-hal yang aneh yang membuatkan kita takut saudara, kita perlu memiliki kelayakan hidup kita. Kita perlu memiliki hidup yang selayaknya di hadapan Tuhan, yaitu berpadanan dengan panggilannya. Sebab itu saudara, kita dipanggil ada tujuannya, supaya kita layak di hadapannya, dan panggilan untuk kekudusan. Panggilan selalunya datang daripada Allah saudara, dan tujuan panggilan itu adalah untuk hidup yang kudus. Jadi inilah prasyarat ataupun syaratannya supaya kehidupan kita layak di hadapan Tuhan, saudara, harus kehidupan kita berpadanan dengan panggilan itu. Panggilan itu adalah panggilan untuk hidup dalam kekudusan. Jadi maksudnya saudara, kita berpadanan dengan sifat panggilan tersebut, yaitu hidup kudus. Saudara, kekristenan merupakan keputusan awal yang sangat penting kita putuskan di dalam kehidupan kita dan diikuti dengan pemuridan. Maksudnya saudara, kita tidak hanya menjadi Kristen begitu saja, tetapi ada proses-proses yang harus kita lewati, yaitu proses pemuridan. Dan ini bertujuan untuk membentuk kehidupan kita supaya senantiasa, supaya kita layak di hadapan Tuhan melalui panggilan di dalam kekudusan. Nah, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 6 berkata begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus yang hidup. Nah, maksudnya saudara, bagaimana kehidupan Yesus itu kita harus wajib mengikutinya. Kalau Dia adalah pribadi yang sempurna, maka kita harus berusaha untuk menjadi sempurna. Itu kan begitu. Jadi barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Nah, hal yang ketiga dan yang terakhir saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya kita boleh mengatasi perasaan takut yang sering menguasai kehidupan kita. Saya percaya semua kita mengalami hal yang sama. Semua kita ada perasaan takut. Dan khususnya pandemik yang sedang kita lewati sekarang ini, alami sekarang ini secara umumnya membuat seluruh manusia di muka bumi ini ketakutan. Nah, hal yang ketiga saudara yang saya ingin kongsikan kepada kita pada pagi hari ini, yaitu meyakini penyertaan Tuhan. Saya dan saudara harus meyakini penyertaan Tuhan.
Amin, saudara. Kita perlu meyakininya dengan iman kita. Kita perlu meyakini bahwa Allah ada selalu menyertai kita. Dia selalu berserta saya dan saudara sekalian. Nah, bila Allah sendiri yang menyertai kita, saudara, maka itu berarti Dia selalu ada di pihak kita. Amin. Dan di dalam firman-Nya berkata bahwa sebab jika Allah di pihak kita, maka tidak ada satupun ketakutan, perkara yang menakutkan kita, yang dapat melawan, yang dapat mengalahkan kita, saudara, yang dapat melawan kita. Sebab Allah di pihak kita. Itulah sebabnya kita perlu meyakini ini, saudara. Jangan hanya kita ungkapkan ini di mulut kita saja, di bibir kita saja, tetapi kedalaman hati saya dan saudara kita perlu meyakini bahwa Allah menyertai kita. Ada penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu berlaku 24 jam sepanjang di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 31, saudara, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada, saudara, kecuali kita sendiri yang melawan Tuhan. Tidak ada. Tidak ada yang dapat melawan kita, ya, sebab Allah di pihak kita berdasarkan firman ini. Nah, seterusnya kita pelajari beberapa akibat hidup dikuasai oleh ketakutan. Ini sangat penting, saudara. Yang pertama, akibat hidup kita apabila dikuasai dengan perasaan takut, maka ada beberapa hal yang akan terjadi dan kemungkinan terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Yang pertama, ia akan melumpuhkan pikiran kita, sehingga pikiran kita tidak mampu untuk memikirkan hal-hal yang wajar, hal-hal yang sehat, karena sering dikuasai dengan perasaan takut. Yang kedua, ia akan mematahkan roh kita. Semangat yang ada di dalam hidup kita akan dipatahkan oleh perasaan takut. Itulah sebabnya kita berusaha supaya perasaan takut itu tidak menguasai, tetapi justru kita yang menguasainya, kita yang mengatasinya. Yang ketiga, saudara, ia akan menghancurkan pertahanan jiwa kita, kekuatan pertahanan jiwa kita. Ia akan menyebabkan kita kalah dalam perjuangan. Ia akan mengganggu kehidupan harian kita, saudara. Jadi pentingnya kita di sini kita mengatasi perasaan takut. Nah, prinsip bebas dari ketakutan, saudara, mempercayai firman Allah bahwa Dia memberi pertolongan kepada kita, menanti dan menerima pelepasan daripada kuasa Allah. Tindakan untuk mendoakan mereka yang diikat oleh roh ketakutan. Jadi kita perlu berdoa. Berdoa untuk diri kita sendiri, berdoa mereka yang sedang diikat dengan perasaan takut, saudara. Jadi untuk mengakhiri renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita baca bersama-sama di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Firman Tuhan berkata begini, saudara, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan keterbitan. Saudara, Allah tidak memberikan kita roh untuk ketakutan, tetapi Dia memberikan roh untuk membangkitkan kita, membangkitkan semangat kita, supaya kita tetap terus berjuang mengatasi perasaan takut. Saudara, memang kita tidak dapat nafikan apa yang berlaku dan apa yang sedang terjadi masa kini, apa yang dialami oleh orang-orang percaya, saya dan saudara, adalah sesuatu hal yang menakutkan bagi kita. Apatah lagi bila kita berada di kalangan atau di kawasan atau di tempat-tempat yang ada pribadi-pribadi tertentu yang
dijangkiti dengan virus yang sedang merebak ini. Sudah tentu kita akan merasa takut. Bahkan jangan saja kita berada di sana, mendengar saja pun kita akan takut. Itu tidak kita dapat nafikan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita bersyukur karena ada 3 perkara yang menolong kita, membantu kita pada hari ini. Meyakini penyertaan Tuhan, memiliki hubungan yang kuat, teguh secara pribadi dengan Tuhan Yesus, dan memiliki kelayakan hidup yang sempurna di dalam panggilan Allah kepada kita. Jadi sampai di sini renungan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin kita dalam suara yang kedengaran. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami renung bersama pada pagi hari ini. Mengajar kami supaya kami sebagai umat-umat-Mu terus teguh, terus kuat di hadapan Tuhan, dan terus menguasai dan mengatasi perasaan takut yang sering, bahkan yang sedang kami alami pada masa-masa kini, khususnya yang berhubung kait dengan apa yang sedang terjadi di muka bumi sekarang ini, di mana segenap umat-Mu mengalami perasaan takut akan serangan virus yang sedang merebak pada masa kini. Tolong kami Tuhan, dan kami percaya kami akan mampu mengatasinya lewat 3 perkara yang telah kami pelajari pada pagi hari ini. Akan membolehkan, akan membantu kami, menolong kami, akan memungkinkan kami untuk dapat mengatasi perasaan takut yang sedang menguasai kehidupan kami sebagai umat-Umat, di mana kami harus memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan Yesus. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan firman-Mu, melalui doa syafaat kami, maka kami akan senantiasa berhubungan dengan Tuhan Yesus. Dan hubungan kami dengan Tuhan Yesus akan semakin kuat. Kami juga diajar pada pagi hari ini supaya kami memiliki keyakinan akan penyertaan Tuhan. Dan kami diajar supaya kami harus memiliki dan mengalami dalam kehidupan kami kelayakan di dalam panggilan Allah bagi hidup kami. Terima kasih, saya berdoa seluruh jemaat di tempat ini, baik mereka yang dapat mendengar renungan ini, mereka yang tidak sempat bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan terus memberkati seluruh umat-Umat-Mu, jemaat Tuhan di tempat ini, dewasa, muda-pemudi, remaja, sekolah minggu, mereka yang sudah berusia. Tuhan berkati kami semua, berkat yang sama, kekuatan terus-menerus menyertai kami, dan penyertaan-Mu terus-menerus kami alami. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami dan sumber kekuatan kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam pendengaran firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati, jumpa lagi. Ibadah online kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, segala persediaan kami, ibadah online kami pada pagi hari ini, dan Engkau terus memberkati mereka yang terlibat, setiap pribadi mereka ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur juga Tuhan, firman Tuhan yang telah kami dengar dan kongsi bersama pada pagi hari ini. Biarlah setiap pribadi kami dan seluruh jemaat Tuhan diberkati firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, sebagai sumber kekuatan kami setiap pribadi kami ya Bapa. Dan kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Tuhan yang senantiasa menjaga, memelihara, melindungi kami di dalam kehidupan kami dalam waktu keadaan sekarang ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pimpinan dan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dan kami mohon dan minta semuanya ini hanya di dalam nama Yesus Kristus.